Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aliansa dengan NPP 500124157. Nah, di sini saya akan menuntaskan evaluasi akhir semester dengan mata kuliah manajemen laboratorium dari Bapak Saifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium. Nah, di sini saya akan merangkum dan menjelaskan sekilas mengenai apa itu manajemen laboratorium secara luasa. Nah, yang pertama, apa itu laboratorium? Nah, laboratorium adalah tempat atau ruangan khusus yang dilengkapi dengan peralatan tertentu untuk melakukan penelitian, eksperimen, pengukuran, dan penelitian ilmiah lainnya. Nah, yang selanjutnya, di laboratorium juga ada keselamatan kerja bagi pengguna laboratorium. Yang pertama yaitu APD atau alat pelindung diri, di mana ini adalah prosedur di mana kita harus menggunakan jas lab, sarung tangan, kacamata pengaman, dan masker demi keselamatan kerja diri kita di laboratorium. Nah, yang kedua ada prosedur tanggap darurat, di mana ini pengoperasian pemadam api, penggunaan airways, dan prosedur evakuasi. Nah, yang terakhir yaitu aturan dasar, di mana aturan dasar ini juga penting demi keselamatan kerja kita di laboratorium, yaitu ada larangan makan atau minum di area kerja dan cara bekerja yang benar dengan alat gelas maupun instrumen listrik, di mana ini menjelaskan seperti larangan kita makan sekilas di laboratorium itu menjaga keselamatan fisik kita di laboratorium. Nah, yang selanjutnya yaitu penanganan bahan beracun dan berbahaya atau B3, di mana mengatur siklus hidup bahan berbahaya di dalam laboratorium. Nah, jadi kita harus mengenal simbol bahaya atau mudah terbakar, korosi atau toksik, dan membaca lembar data keselamatan bahasa. Itu kita harus mengenal mulai dari simbol bahaya-bahaya yang ada di lab demi keselamatan kita, dan untuk penanganan bahaya beracun dan berbahaya atau B3. Nah, caranya yaitu dengan memisahkan bahan yang tidak kompatibel, atau misalnya asam dan basa kuat itu dipisahkan. Nah, pengelolaan limbah. Nah, dari laboratorium kan kita juga melaksanakan praktikum, itu juga pengelolaan limbah, di mana prosedur pengelolaan limbah sisa pengujian agar tidak mencemari lingkungan. Jadi prosedur kita harus memahami cara pengelolaan limbah dengan benar. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem standarisasi laboratorium. Nah, sistem standarisasi laboratorium itu adalah pengetahuan mengenal standar internasional yang diakui untuk memastikan kredibilitas laboratorium. Jadi di laboratorium juga ada kredibilitasnya. Nah, yang pertama itu ISO atau IEC 17025, di mana standar utama untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, yang kedua, poin kedua yaitu ruang lingkup, mencakup manajemen mutu, dokumentasi, dan persyaratan teknis mulai dari operasi hasil. Nah, selanjutnya yaitu persyaratan teknis dan persyaratan mutu, di mana dua pilar utama ini untuk memastikan hasil laboratorium dapat dipercaya. Mulai dari persyaratan teknis nih, teknis, kompetisi profesional, kondisi lingkungan, suhu atau kelembapan, validasi metode, dan pemeliharaan alat. Nah, persyaratan mutunya yaitu terkait pengendalian dokumen, tinjauan peminatan kontrak, audit internal, dan tindakan koreksi, di mana persyaratan teknis dan persyaratan mutu ini untuk menjaga kredibilitas kita juga, kredibilitas dari laboratorium tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sistem dokumentasi dan ketertelusuran pengukuran, di mana dokumentasi yaitu pencatatan setiap aktivitas mulai dari penerimaan sampel hingga penerbitan laporan hasil uji atau LHU untuk menjamin akuntabilitas. Nah, yang kedua yaitu ketersutan atau traceability, di mana menghasilkan hasil pengukuran dapat dihubungkan ke standar nasional atau internasional melalui rantai kalibrasi yang tidak terputus. Jadi, sistem dokumentasi dan keterlulusan pengukuran ini sangatlah penting dalam kita melaksanakan kerja di laboratorium, dan juga untuk hasil kita akan menjadi hasil yang akuntabilitas. Nah, selanjutnya yaitu ketidakpastian pengukuran, di mana ketidakpastian pengukuran ini, materi ini membahas tentang penghitungan statik untuk menentukan tentang nilai, di mana nilai sebenarnya dan suatu pengukuran berada. Hasil laboratorium yang akurat wajib menyantumkan nilai ketidakpastian agar penggunaan data tahu tidak kepercayaan dari hasil tersebut. Jadi, kepastian pengukuran ini juga menyantumkan dengan seperti error dan juga nilainya ketidakpastian, karena ini menjamin untuk meningkatkan tingkat kepercayaan bagi pembaca dalam hasil uji lab tersebut. Nah, yaitu selanjutnya sistem inventory laboratorium. Manajemen pengelolaan aset laboratorium yang meliputi manajemen stok, pemantauan jumlah bahan. Nah, di sini juga ada manajemen stok, di mana pemantauan jumlah bahan kimia dan bahan yang habis pakai seperti tisu atau lainnya dan bahan-bahan kimia lainnya. Jadi ada manajemen stok, di mana pemantauan jumlah-jumlah yang ada di laboratorium
Alat-alat atau bahan-bahan di laboratorium itu juga perlu ada di pemantauan, mulai dari kehabisan ataupun stok terbatas gitu. Nah, yang kedua yaitu inventaris alat, di mana pendataan alat, jadwal kalibrasi rutin, dan riwayat bagian alat. Jadi alat dan juga dicek nih, juga di pemantauan, juga di manajemen juga, mulai dari alat yang rusak atau layak pakai, dan juga alat lain tidak layak pakai. Nah, yang selanjutnya yaitu dari semua materi tadi itu ada goals management laboratorium, di mana di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang saya dapatkan di manajemen laboratorium. Yang pertama yaitu saya mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu humaniora dan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua yaitu mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu, dan terukur. Nah, yang selanjutnya mampu mengambil keputusan secara tepat dan kompetensi penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Jadi di sini saya mampu mengambil keputusan dengan hasil analisis informasi dan juga data yang telah didapatkan. Nah, yang selanjutnya yaitu mampu bertanggung jawab atas kepercayaan pekerja kelompok dan melakukan survei dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerja yang ditugaskan pada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Nah, dan banyak sekali yang saya goals yang didapatkan dari mata kuliah manajemen laboratorium. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada persalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.